Salam sahabat pendidikan Kristen, berjumpa kembali dengan video dari channel. Pada kesempatan kali ini saya ingin membahas tentang aturan manusia dan prinsip Allah dalam kepemimpinan. Pada satu kali Yesus ada di kolam Bethesda. Dia menjumpai seorang laki-laki yang sudah 38 tahun lumpuh dalam hidupnya. Dan menurut legenda, barang siapa yang masuk ke dalam kolam tersebut ketika air bergejolak, dia yang pertama yang akan mengalami mujizat kesembuhan. Dan ketika Yesus masuk dan datang ke kolam itu, dia bertanya kepada laki-laki 38 tahun yang sudah lumpuh itu, dia bertanya, apakah engkau mau sembuh? Pria ini menjawab, Tuhan, sudah sekian lama aku berada di sini, tidak ada seorang pun yang mengangkat aku dan memasukkan aku ke dalam air yang bergejolak itu. Sampai hari ini aku belum mengalami mujizat dalam hidupku. Yesus mengabaikan apa yang diucapkan oleh laki-laki tersebut dan dia berkata, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Dan seketika itu juga laki-laki ini berdiri kemudian berjalan mengangkat tilamnya. Tetapi kisah ini tidak berakhir sampai di situ. Pesan penting dari pesan yang Yesus sampaikan ialah hari itu adalah hari Sabat. Ketika para pemimpin agama penentang Yesus melihat orang lumpuh ini berjalan mengangkat tempat tidurnya, mereka marah menghadapinya dan berkata, ini hari Sabat, engkau tidak diperbolehkan mengangkat tilammu. Sekarang mungkin Anda akan berpikir posisi dari pemimpin agama ini. Kita akan berpikir bahwa pemimpin agama ini kan senang karena orang yang lumpuh 38 tahun sembuh. Dan tetapi nyatanya dia tidak bahagia, justru sebaliknya malah dia marah. Jika Anda memikirkan sejenak, Anda akan segera melihat ketidakjelasan dari posisi pemimpin agama. Lagi pula, keajaiban penyembuhan adalah bukti dari kemesyuasan Yesus. Dari mana Yesus mendapatkan kuasa untuk menyembuhkan? Tentu dari Allah. Bagaimana mungkin ketika Yesus melanggar perintah Allah, dia dapat menggunakan kuasa Allah? Tetapi para penentang Yesus tidak memeriksa bukti. Mereka tidak mempertimbangkan masalah ini secara rasional. Mereka telah dibutakan oleh kebencian terhadap Yesus. Mereka tidak sanggup berpikir dengan jernih. Memang benar bahwa Allah melalui Musa telah memerintahkan, ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat, 6 hari lamanya engkau telah bekerja, melakukan pekerjaanmu. Pada hari yang ketujuh itu adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka janganlah melakukan pekerjaan engkau, anak laki-lakimu, anak perempuanmu, hambamu laki-laki, hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang tinggal di kediamanmu. Keluaran 20 ayat 8 sampai dengan 20. Namun selama bertahun-tahun para pemimpin agama ini telah menambahkan ratusan hukum buatan manusia ke dalam perintah Allah yang sederhana, dan persyaratan legalistik ini membuat orang Yahudi semakin bertindas. Awalnya pria ini tidak mengetahui siapa Yesus. Belakangan setelah dia berjumpa dengan Yesus di bait suci, dia kemudian tahu siapa sebenarnya Yesus dan kemudian memberitahukan kepada ahli Taurat, pemimpin agama, para imam bahwa yang menyembuhkan dia adalah Yesus. Pemimpin agama ini kemudian tidak menganiaya Yesus, tapi Yesus kemudian menjawab apa yang dia lakukan itu adalah untuk melakukan kehendak Bapaknya. Justru jawaban Yesus itu kemudian membuat para ahli Taurat ini menjadi semakin marah karena menganggap Yesus menyetarakan dirinya dengan Allah dengan menyebut Allah itu Bapaknya. Kisah ini mengilustrasikan aspek penting dari gaya kepemimpinan Yesus. Yesus rela mendobrak kebiasaan, tradisi, dan peraturan buatan manusia untuk menjawab kebutuhan manusia yang mendesak. Jika seseorang membutuhkan penyembuhan, Yesus tidak berkonsultasi dengan hukum, apakah boleh melakukan penyembuhan di hari ini, hari itu. Tetapi dia menempatkan kasih sayang, belas kasihan yang jauh di atas aturan dan peraturan. Gaya kepemimpinan ahli Taurat, orang Farisi, para imam adalah gaya kepemimpinan yang membebani dan menindas rakyat. Mereka memperoleh otoritas dari tulisan kuno, preseden, tafsiran. Bahkan ketika mereka berbicara menurut Rabi A, menurut Rabi B, menurut Rabi C, Yesus datang dengan gaya kepemimpinan yang sama sekali baru dan berbeda. Ajarannya rasional dan penuh kasih. Dia mengajari orang bagaimana memiliki hubungan yang lebih baik, bagaimana mencintai, mengampuni satu dengan yang lain, bagaimana menyelesaikan konflik, bagaimana mengatasi kekhawatiran, kecemasan, dan seterusnya. Tidak seperti para ahli Taurat dan orang Farisi yang cerewet, membuat peraturan yang tidak masuk akal. Ajaran Yesus justru masuk akal dan logis. Ajaran Yesus penuh kasih. Ketika Yesus berbicara, dia tidak memperoleh otoritasnya dari manusia lain. Dalam khotbahnya di atas bukit, ayat 5 sampai dengan 7, dia berulang kali menekankan bahwa kamu telah mendengar yang difirmankan, tetapi aku berkata kepadamu. Alih-alih menarik otoritasnya dari
guru di masa lalu. Yesus justru mengkontraskan ajarannya tentang ajarannya tersebut dengan ajaran masa lalu. Yesus tidak bertentangan dengan hukum Allah dan hukum Musa. Sebaliknya, dia menunjukkan bagaimana legalisme berabad-abad itu tumbuh di sekitar hukum Tuhan dan kemudian menjadi duri. Hukum dibuat begitu indah tetapi mengabaikan sisi kemanusiaan dan kebutuhan manusia yang besar. Dengan menyembuhkan orang lumpuh pada hari Sabat, Yesus menunjukkan bagaimana pemimpin agama itu telah mengubah peraturan itu menjadi berhala, menyembunyikan kebenaran hukum Allah yang hakiki dari orang-orang Israel. Di Israel pada abad pertama, para sarjana, para cendekiawan tanpa henti memperdebatkan manakah hukum yang terutama, manakah hukum yang terpenting. Yesus menjawab, hukum yang pertama ialah dengarkanlah hai Israel, Tuhan Allah itu Esa. Tuhan itu Esa, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Dan hukum yang kedua adalah kasihlah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum lain yang lebih utama daripada kedua hukum ini. Markus 12 ayat 28 sampai dengan 34. Yesus memiliki gaya kepemimpinan kembali kepada esensi. Dia tahu hukum Allah dimaksudkan untuk manusia ini menjalani kehidupan yang lebih baik dengan tujuan segala hukum-hukum itu terpenuhi tanpa membebani. Bukan sebaliknya malah menindas seperti apa yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi, orang Farisi, ahli Taurat. Jadi Yesus memberikan penekanan kembali, hendaklah kita kembali kepada esensinya, pada kasih sayang, cinta, kesetiaan pada orang lain, kepada Tuhan. Alih-alih fokus pada ritual atau aturan lahiriah, Yesus berfokus pada realitas batinnya manusia. Kiranya apa yang Yesus ajarkan ini akan menjadi refleksi bagi diri kita. Jika hari ini kita adalah seorang pemimpin yang menjalankan aturan begitu ketat, dengan sanksi yang ketat, dengan membuat ketakutan di sekitarmu, agar orang mau melakukan apa yang ada dalam hukum atau peraturan yang engkau buat, tetapi justru engkau lupa, engkau harus membangun hukum itu ketaatan dari dalam seperti yang Yesus lakukan. Hukum itu seharusnya dibuat sederhana. Hukum itu seharusnya dibuat supaya orang memahami pentingnya apa yang harus dilakukan, bukan dengan cara menakut-nakuti. Yesus mengajarkan kembali kepada hati, pada esensi manusia. Kiranya uraian singkat kali ini memberkati kita semua. Amin.